Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa teman kita yang sakit tadi Pak Edi operasi mata. Oh, operasi mata. Mata Edi. Petengking. Saya sini. Sini. Terus adiknya Pak. Sini Pak. Juga Sini Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh dan besok bisa ikut kembali. Selanjutnya kita aturkan kepada Pak. Raditu billahi rabba abil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Kita sudah menyelesaikan bab sholat sampai dengan zikirnya. Kita lanjutkan yaitu bab sholat berjamaah. Sholat jamaah dasarnya ini apa namanya, hafiz ala sholawatil maktubah, peliharalah sholat maktubah, sholat fardu, fi jamaatin dengan berjamaah, fil masjid di masjid, awil musola atau musola, au ghairihima atau di luar selain masjid atau musola. Wala taj'al ilaiha hatta taqdiya hajatika, dan jangan wala ta'ajjal, jangan kamu terburu-buru melaksanakan sholat jamaah hatta taqdiya hajatika, sampai kamu menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan kebutuhannya. Kalau masih di kamar mandi selesaikan dulu, kalau masih makan habiskan dulu. Wa in uqimatis shalah, walaupun sholat sudah dikomatkan, famsi ilaiha bisakinah, maka kemudian berangkatlah, berjalanlah ke masjid musola bisakinah, dengan tenang. Ya, jadi perintah kita yang penting kita berusaha melaksanakan sholat jamaah, tapi orang usah kesusu. Artinya kita selesaikan dulu kebutuhannya. Li hadisi, dasarnya hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang pada Rasulullah orang yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, ini muadzin Rasulullah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, inni laisa li qa'idun, saya tidak punya penuntun, yaquduni ilal masjid, yang dapat menuntunku ke masjid. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta, bertanya pada Rasulullah, ayyurakhisalahu, untuk mendapatkan keringanan untuk tidak sholat jamaah. Farakhosalahu, spontan Rasulullah memberikan keringanan, dah kamu boleh tidak jamaah. Tetapi falamma walla, ketika dia telah berpaling akan pergi, da'ahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggilnya kembali. Faqala lahu, maka Rasul berkata padanya, hal tasma'un nida, apakah kamu masih mendengar azan? Qala na'am. Yang buta mengatakan, iya, saya masih mendengar. Qala fa'ajib, kata Rasul, kalau begitu kamu tetap harus datang ke masjid. Bayangkan ya, wong picek orang sing nonton tetap tekon di masjid, kecuali budek. Nah, budek itu
Tapi sak budek-budeke saiki wong adzan yang speaker ta. Apa ya kita para krungu nggih. Ini dasarnya. Li hadis akhrajal Bukhari Abu Dawud wa Nasai an Ummu Salamah radhiyallahu qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusufi makani yasiron. Pada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di tempat salatnya sebentar. Pada setelah selesai salat wallahu alam anna mengetahui lika yang sorifun nisa. Rasulullah tetap tinggal di tempat itu adalah memberikan kesempatan biar para perempuan selesai qabla ayyudrikahunna rijal sebelum tersusul oleh laki-laki. Ini rupanya pintu masjidnya hanya satu, sehingga Rasulullah tidak langsung keluar, membiarkan perempuan-perempuan dulu keluar masjid. Ini juga menunjukkan di zaman Rasulullah, walaupun Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah, tetapi ternyata Rasulullah di masjid pun menyediakan space bagi perempuan. Dan ternyata di sini juga ada perempuan-perempuan yang datang ke masjid. Wal qara majlis tarjih dan majlis tarjih memutuskan al-markur fi mas'ali syai'in min khassati wa fil masjidil maksus lin nisa. Majlis tarjih telah memutuskan kebolehan membuat mushola khusus untuk perempuan. Wa alla yusamma hadza al-waqf masjid bal mushola. Tetapi ini jangan dikatakan masjid tapi sebutlah mushola. Padahal istilah masjid dan mushola sebenarnya sama saja ini. Hanya memang di Indonesia ini ada khas. Nek sing Jumatan jenenge masjid, sing ora Jumatan jenenge mushola. Maka majelis tarjih ya silakan saja perempuan buat masjid mushola khusus tapi ojo darane masjid. Ngono wong maca masjid ngertine Jumatan. Ini Batang dari wonten ya. Ini Pekajangan ada itu. Mushola perempuan khusus. Oh nggih, kula kok kelingan wau sing arep mangkat salat niku aja kesusu. Ini ada peristiwa ketika Rasulullah SAW bersama sahabat. Niku kawanan kabeh, Pak. Semua tangi turu matahari sudah tinggi. Akhirnya kan biasa jenenge umume wong nek wis telat kan betul kodo apa kesusu kalang kabut. Maka sebenarnya tenang, ora usah kesusu. Seperti biasa saja. Yang mau ke belakang dulu, yang ngarep ngempani ontanya dulu. Artinya yang ngapain kesusu wong padha wis kawanan. Nah, sampai ini tadi. Walaupun wis komat, kalau kita belum selesaikan dulu di rumah tugasnya. Wali hadis Abu Dawud an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min salasatin fi qaryatin. Tidak ada 3 orang di satu kampung, wala badwin atau di tempat lapang. La tuqama fi mushola yang di situ tidak diselenggarakan sholat berjamaah illa qadistahwadha alimu syaitan, kecuali mereka semua itu dikuasai oleh setan. Falaika bil jamaah, maka hendaklah kamu laksanakan jamaah. Fa inna ma yaqulu dzibu al-qasyah, karena sesungguhnya orang yang akan dimakan serigala adalah orang yang sendirian. Ini gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita ada 3 orang dimanapun, walaupun di padang luas, orang yang masjid, tidak di kampung, tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Begitu pentingnya sholat jamaah. Al-Hadis al-Bukhari an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum 'ala ta'am
jika kamu sudah menghadapi makanan, fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu. Kamu jangan terburu-buru sehingga menyelesaikan kebutuhannya, yaitu kebutuhan makan. Wa in uqimatis shalah, walaupun qomat sholat sudah dikomatkan. Ini tadi saya katakan. Kalau sudah sedang makan, sudah selesaikan dulu. Utawa arep mangan, mulai arep mangan kok komat. Mung yo nek wis krungu azan yo aja persiapan arep wis krungu azan kok mendhe arep mangan. Ora mau. Oleh hadis Ahmad dan Muslim Abi Dawud an Aisyah qalat, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, la sholata bi hadrati ta'am. Janganlah kamu sholat kalau makanan sudah disediakan. Wala huwa yudafiul akhbasan, dan jangan pula kamu menahan kentut. Ini kan jare wong saiki timbang sholat kelingan mangan. Suka mangan kelingan sholat. Tapi ini tergantung kebiasaan ya. Sing biasane. Tapi nah, dasarnya ini. Sebaiknya kalau tadi timbang ketinggalan kelingan sholat kelingan mangan, suka mangan kelingan sholat. Mulai hadis riwayat jamaah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tumul iqamah." Jika kamu mendengar iqamah, famsu ila shalah. Nah, kamu berangkat menuju ke tempat sholat. Waalaikumsalam sakinah wal waqar. Tetapi tetaplah berjalan dengan tenang, wal waqar, dan dengan hormat. Wala tusrifu, jangan kamu terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati laksanakan sholat. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang tertinggal sempurnakanlah. Ini artinya ya sudah. Nek tekan kono ente sarekaat orang-orang tertinggal nanti disempurnakan. Jadi, kembali ini para usah kesusu. Wal ya'ummukum ahadukum, dan adalah salah seorang antara menjadi imam. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasan." Jika kamu ada bertiga, fal ya'ummahum ahadhum, maka adalah salah seorang dari mereka menjadi imam. Wa haqqum bil imami aqra'uhum, dan yang lebih berhak menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang lebih baik bacaannya. Jadi nomor siji niku bukan tua, tapi bacaan. Aqra'uhum ini bisa lebih baik bacanya khususnya atau lebih banyak hafalannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Ini urut-urutan keutamaan jadi imam. Pertama adalah orang yang bacaan Qur'annya baik. Yang kedua, baik kalau fil qira'ati sawa'an, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, ternyata bacaannya APKB sama. Maka di antara sekian banyak itu pilihlah ba'alamuhum bis sunnah, orang yang lebih mengetahui tentang sunnah, tentang ilmu agama. Bacanya podo kabeh, maka di antara ini pilih yang paling mengetahui tentang agama. Baikanu fisraji sawa, ternyata itu juga sama, pengetahuannya sama. Waktu hijrah, maka kalau zaman dulu utamakanlah yang lebih hijrah dahulu. Baikanu fil hijrah sawa, waktu silman. Ini lanjutnya tadi. Baikanu fil hijrah sawa ini, kalau hijrahnya sama, waktu silman itu Islam. Karena dulu kan orang kafir dulu. Nah, dalam kurung sinan, umur ini. Jadi kalau tadi saya katakan, nah Indonesia sing Islam Indonesia yo sing tuwa karena memang Islamnya Islam awit cilik.
Pripun? Kebetulan kultur. Iya. Betul. Hadis Ahmad Bukhari niki nun sewu kalau di urutan ini desa iki kadang-kadang urung kanggo Pak. Karena apa? Ya wong tuwa padahal bacaane ora bener tapi diganti kejengkel. Wonten kan? Diganti ora gelem jengkel. Bocah wingi uyuhku meni. Uyuhku wani-wani Pak dadi imam. Apa? Saya bisa ora nom-nom saya. Bocah wingi wani-wani Pak imame. Hadis Ahmad Bukhari, Abi Dawud, Nasai dari Amr bin Maslamah. Hadisnya panjang. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana ini. Dan hendaklah kamu diimami oleh orang yang banyak aktsaru, berarti banyak hafalan. Banyak hafalan Qur'annya. Kalau tadi baik, tentu yang utama yang baik dulu. Orang bacanya baik tapi tidak banyak hafalannya, diutamakan yang baik. Soalnya ada orang yang hafalannya akeh tapi bacanya kurang baik. Itu ada. Walakum ayyu amukul a'ma awil malak. Kamu boleh diimami oleh orang buta atau budak. Jadi orang buta boleh imami, budak juga boleh imami. Hadisnya dari Ahmad, Abu Dawud, Anas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah pernah menggantikan, menyerahkan, menjadikan pengganti kepada Ibnu Ummi Maktum alal Madinah di Masjid Madinah marrota ini 2 kali. Yusalli bi wa amma. Ibnu Maktum ngimami orang-orang, yusalli salat bersama orang banyak, wa amma padahal dia orang buta. Ini. Yang penting tadi ya, urut-urutannya, keutamanya sudah terpenuhi. Yang udah hadis Bukhari, Ibnu Dawud, an Ibnu Umar, lamma qadimal muhajirun al-awwalun, ketika orang-orang yang hijrah al-awwal, hijrah pertama telah datang, nazalul usbah, mereka nazalul usbah, mereka sampai di daerah Usbah. Usbah itu maudhi'an bi Buqa, dia Kubain. Usbah itu daerah di Kuba. Qila qabla muqaddamun Rasulullah, sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah itu sudah ada beberapa sahabat yang hijrah terlebih dahulu. Maka kana Salim maula Abi Hudzaifah. Mereka semua diimami oleh Salim. Salim adalah budak dari Abi Hudzaifah. Karena wa kana akhirhum Qur'ana, dia lebih banyak hafalannya. Wa kana bin Umar bin Khattab, padahal di situ ada Umar bin Khattab, wa Abu Salamah, Abu Salamah, wa Ibnu Abdul Asad, dan ada Salamah bin Abdul Asad. Di sini berarti di zaman itu, di zaman Mekah masih gonjang-ganjing, masih penuh permusuhan. Ternyata di Madinah sudah banyak orang-orang yang Islam dan bacaannya sudah banyak yang hafal. Artinya sesuai wahyu yang diturunkan ya. Nah, waktu kan turunnya bertahap dan berarti yang dihafal adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Itu sudah banyak dihafal oleh orang Madinah. Inilah mengapa kemudian Allah memerintahkan Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Karena sebelum hijrah Madinah, hijrah kan ada tiga tahap. Pertama ke Ethiopia. Ethiopia itu orang Kristen, negara Kristen, tapi mereka memberi suaka pada orang Islam yang di Madinah sampai 2 tahap. Kemudian yang tahap ketiga baru yang ke Madinah. Ke Madinah saja ini ada beberapa tahap. Ada yang sebelum Rasulullah, ada yang bersama Rasulullah, nanti ada yang
setelah Rasulullah SAW. Wal yuqimul ma'mum al-wahid yaminul imam. Dan adalah makmum yang sendirian berdiri di sebelah kanan imam. Wal isnani faso'idan khalfah. Dan jika makmumnya 2 orang, maka berdiri di belakang imam. Yang satu di samping kanan. Hadisnya dari Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah qala qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghribah. Rasulullah salat maghrib, pagi itu maka aku datang. Ya. Jabir bin Abdullah, maka saya datang, fakum tu'an yasari, karena saya berdiri di sebelah kiri Rasulullah, panahani. Rasulullah melarang aku di sebelah kiri, faja'alani an yaminihi. Maka Rasulullah menempatkan aku di sebelah kanannya. Summa ja su'aibun li, kemudian datang lagi temanku, fasofafna khutbah, maka kami disofkan, dibariskan di belakang. Ini kalau sudah terlanjur betul takbiratul ihram, maka makmum yang baru datang ojo jejeri sing ngarep tapi berdiri di belakang. Nah nanti sing ngarep mundur. Itu Pak ya? Itu ya, berarti kalau ada yang nyusul. Nggih, sing nyusul yang buri. Nanti sing yang pertama yang mundur. menyesuaikan. Nggih, menyesuaikan mundur. Perlu tepuk. Nggih. Hah? Perlu tepuk. Lah, Makmumnya. monggo nek kira-kira makmumnya orang ngerti ya ditepuk ben mundur. Kula nate niku. Saya kalau ngambil Enggak, ditepuk niki kula nate. Kula sholat teng masjid Kendal, saya makmum Pak Harto sendirian karena wis keri jamaah. Aku lagi sholat kok harus nepuk. Pak aku berarti wong arep makmum nih. Saya mundur. Biasanya boleh ya tepuk. boleh. Walaupun nggak ada aturannya boleh pakai. Itu sudah memberitahu biar nggak ada larangan. Kalau makmum terus dimakmumi lagi gimana? Boleh, Boleh. wis bubar kan? Jadi, Saya makmum, saya Mas Bob. makmum. Nah, Mas Bob, Ini kan sudah. harus bersambung. Saya Ini datang lagi. boleh, Boleh ya? boleh. Jadi posisi saya berarti imam. Nggih, tadinya saya jadi makmum, sekarang jadi imam. Enggak usah, lanjutkan saja. Wis nang tengah urusan niat meneh. Niat itu kan di awal ya. Niat itu di awal. Hanya saja kalau ini bacanya masih jahar, maka jenengan keraskan. Oh iya. Misalnya kita sedang rekat kedua, maka kita kan masih jahar rekat kedua, maka dikeraskan. Otomatis juga nanti takbir intiqolnya juga keras. Ya, keras biar dan makmumnya dengar. Atau ini, masbuk ono kancane Pak. Masbuk ora dhewean. Makmum terus kan salam, aku siono kancane. Itu boleh Pak. Tidak harus, boleh. Boleh saya melanjutkan makmum pada sebelah saya. Sebaiknya yang makmum yang sebelah kanan tadi nggih. Nek ijen. Tapi nek makmum sing turah lebih dari satu mundur. Jadi kita tetap makmum pada ini, kita kemudian yang 2 orang mundur. Jadi tidak harus, boleh kita menyelesaikan sendiri-sendiri, boleh membuat imam baru. Kemudian wal tasawu sulaku mata rasul. Luruskan sofmu dan rapatkan. Wal yahsul imam al ma'mum alaiha. Dan adalah imam menganjurkan pada makmum untuk lurus dan meluruskan dan merapatkan sof. Jadi tugas imam sebelum takbiratul ihram mengatur barisan dulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Rasulullah sebelum sholat mengucapkan sawu sufu, ini yang paling terkenal. Sawu sufu bakum, luruskan barisanmu. Wa intas yatus sufu minta misalnya, karena lurusnya barisan merupakan sempurnanya sholat. Atau hadis lain mengatakan karena Rasulullah SAW yaqabbilu alaina wajhihi qabla ayyukabbira. Rasulullah menghadapkan wajah ke arah kami sebelum beliau bertakbir, fayaqulu tarasu wa tajilu, rapatkan dan luruskan. Ini, dan ucapan-ucapan ini jangan hanya menjadi apa biasanya formalitas. Jadi kan formalitas. Nah, ini bahasa Arab. Sawu sufu bakum paina tasyaturi minta misolah wis. Omong meneh sing pamume jawab apa? Sami'na nawaton. Itu enggak ada perintahnya gitu. Tapi bis jawab tapi tetap isi podo renggang-renggang. Nah, ini namanya formalitas. Nah, lebih baik bahasa Indonesia. Geser, tolong digeser rapat ke. Nah, tolong sing ngarep kosong bisa itu malah lebih bagus karena tujuannya memang itu sudah merapatkan dan meluruskan. Orang kudu bahasa Arab. Ini pernah kejadian Pak. Jadi barisan yang kedua, barisan yang kedua kan saja lah. Untuk barisan yang kedua kan mesti titik umumnya kan tengah. Awalnya dari tengah. Ini ada orang datang malah dari pinggir. Oh, jadi ini yang tengah, ini pinggir. Jadi kan kosong. Itu pernah ada musuh lagi, ini pinggir. Nah, yang tengah itu malah dewean. Iya. Ini terus. Karena yo biarkan. Biarkan iya. Sing salah sing kuwi sing nang pinggir kuwi. Karena orang tau ngaji. Orang gelem ngaji tentang sholat masalahnya. Pripun? Lurusnya kan dari belakang. Belakang imam, terus kan kami datang lagi sebelah kanan. Datang lagi sebelah kiri, datang sebelah kanan. Nah, sehingga nanti imam tetap di tengah. Kadang-kadang itu juga suka imam tapi merono kebek kene kosong. Nah, jangan sampai. Makanya datang belakangan lihat posisi aku kudu ning ndi? Apa sebelah kanan apa sebelah kiri, menyesuaikan. Ya, jadi masalah ketika meluruskan itu ketika komat. Bahkan masa masih langsung kiri. Sehingga imam Allahu Akbar kayaknya masih nongkrong. Lurus. Artinya kita kali berusaha komat ya utangi. Betul. Jadi begini, non sewu, kalau saya yang paling baik dari Nurul Huda, Pak. Nurul Huda itu komat kurang 3 detik, imamnya maju. Kemudian langsung nge-shop. Itu saya belum lihat di masjid di mana paling bagus Nurul Huda. Ya, situnya sudah. Ya. Nggon kuwi kandhane pesangel. Nggon rumahnya seringnya nggih, komat iku mbek wong loro wong telu. Tapi kok begitu auto salam kebak. Tekone senenge do komat lebih mangkat. Memang begini. Kalau mestinya kan yang ngomando komat kan Rasulullah. Kalau zaman itu gitu. Ketika Rasulullah belum datang, kowe ora gelem komat. Maka begitu Rasulullah keluar, Rasulullah kan omahe karo masjid kan ngoten nggih. Agak lawang dalamnya Rasulullah yang jobo, pintunya langsung masuk masjid. Begitu Rasulullah masuk masjid itu langsung komat. Ya Rasulullah langsung ke lalu jamaahnya mengikuti. Jadi komat durung rampung ini sudah mulai. Yang bagus harusnya seperti itu. Apa malih kadang-kadang yang itu mana? Sof ngarep baru kebak gawe sof meneh. Soalnya wegah nih sof pertama. Wong kadang-kadang wis genah kurang siji ora gelem maju. Nek maju kowe baik aneh. Iki kan terjadi seperti itu. Senenge ning mburi. Orang ngerti keutamaan sof pertama, sof kedua.
sekali lagi. Kalau makmum yang datang terakhir itu soft pertama sudah full. Ini datang terakhir satu. Itu tuh temannya apa? Itu satu full. Iya. Ini ada hadis, Pak. Hadisnya memang ada, Pak. Sebenarnya itu ono sing ngancani, Pak. Ada hadisnya. Tetapi masalahnya begini. Kira-kira nek teko terus katakanlah narik sing ngarep ben mundur. Kira-kira sing kosong ki ana sing gelem isi ora? Biasanya kan orang ngerti, Pak. Sehingga akhirnya jadi sok terputus. Nah, makanya daripada terputus wis Pak ora budi dhewean. Karena terputus softnya itu lebih berbahaya daripada dari segi hukum ya. Daripada orang yang sholat sendirian. Makanya yang mundur itu yang paling posisi pinggir. Waduh, pinggir mundur terus kok ronone. Sofe yang mundur terus kok sijine kono Pak. Apa mundur terus berada meneh. Nah ini mestinya mundur. Padahal nuwun sewu. Langge. Kemudian yang di belakang imam itu Rasulullah ngatur adalah orang yang bisa menggantikan imam sewaktu-waktu imam berhalangan. Rasul senantiasa ngatur. Karena bayangkan nek sing mburi ora wani dadi imam terus berhalangan kira-kira bubar. Nah, makanya kalau zaman sekarang kan tidak mungkin imam sampan gini orang mungkin kan. Maka kita sendiri, kita yang merasa bisa ganti imam, ya sudah menempatkan diri di belakang imam. Kalau nate soalnya yang kali pucang terawih, kalau sholat witir, tinggal witir rekat pertama, kalau secara kuat, kalau memang saat itu orang kuat nahan kencing. Nah, bagus ngerti ki aku mbien karo pakune Semarang aku mau pempes. Sehingga saya harus membatalkan. Saya langsung keluar tekan ke masjid cur. Untuk belakang saya Arifin saya suruh maju. Kode maju. Nah, itu kalau terjadi itu kemudian mestinya sebelahnya katanya mburi sono soft, belakang maju lagi. Dan yang beri saran soft sampingnya menutup. Harusnya neng ngerti kabeh ini gampang, Pak. Masalahnya kadang-kadang orang ngerti kabeh. Nah, iya, karena orang ngertinya kayak gitu, masalahnya karena tidak tahu. Aneh. Nah ini sih. Watim mushafal awal, sempurnakanlah dulu soft paling pertama, kemudian baru soft berikutnya. Hadis Ahmad wa Nasai Ibnu Majah dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atim mushafal awal. Punilah soft awal, kemudian baru soft berikutnya. Bayangkan naksun fal yakun fi safil muakhir. Kalau nanti terjadi kurang, biar di soft paling belakang. Harusnya seperti itu. Wasuddul halal, isilah yang renggang. Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhakum wa hadzu ini sawu. Sebaik-baik salat perempuan adalah di perut rumahmu. Ini dicekel kenceng sehingga perut rumah artinya di rumah turun yang tengah, Pak. Nah, itu sehingga padahal hadisnya tidak terputus seperti itu. Hadisnya ada lanjutnya, dan janganlah seorang suami melarang istrinya kalau mau ke masjid. Nah, kemudian nyatanya Rasulullah juga membuatkan space bagi perempuan. Nah, tadi atas perempuan banyak yang berjamaah sehingga keluarga dipersilakan keluar. Maka majelis tarjih kalau ditanya
apakah perempuan lebih utama sholat di rumah atau tidak? Makmume loro, siji lanang, siji wedok, sing lanang sing wedok, sing wedok di. Ini juga dari Ibnu Abbas sekolah. Sholat itu ana wa yatim khalfan Rasulullah. Saya dan seorang anak yatim sholat di belakang Rasulullah, wa ummi yaitu Ummu Sulaim khalfana. Ibuku Ummu Sulaim sholat di belakang. Ini berarti lanange loro, wadoke siji. Summa iza kabbarul imam fakabbiru wa la takabbir hatta yubrul imam. Kemudian jika imam bertakbir, fakabbiru, bertakbirlah kamu, wa la takabbiru, tapi jangan sekali-kali kamu takbir hatta yubrul imam min takbir, sehingga imam benar-benar menyelesaikan takbirnya. Wa kadza fi jami' af'ali shalah, demikian pula dalam seluruh gerakan salat. Di sini apalagi kalau makmumnya banyak, imam harus bijaksana. Bijaksana itu artinya antara gerakan dan ucapan itu jangan sampai menjadikan makmumnya tidak tahu. Karena biasanya harus sujud isi ngadeg guru tadi wis Allahu Akbar. Lah makmumnya wis sujud isi padahal kita belum apanya wong wis tuwa sujudnya alon, gerakannya alon. Makanya sebaiknya takbir itu jangan di awal gerakan. Mungkin di tengah-tengah atau hampir selesai, hampir sampai ke bawah baru Allahu Akbar. Sehingga makmumnya tidak terjebak. Hadis lain kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas inni imamukum. Hai manusia, aku adalah imammu. Fala tasbiquni birruku, jangan kamu mendahului aku dalam ruku, wala bersujud, jangan mendahului bersujud, wala bil qiyam, jangan mendahului ketika berdiri, wala bil qu'ud, jangan mendahului ketika duduk, wala bil insiraf, jangan pula mendahului menyelesaikan salat. Salam bisa jangan. Saya kira itu dulu, Mas Likur, insyaallah dilanjutkan. Adab jamaah ini berikut. Artinya saya pernah mendengar kalau di masjid itu jamaah imam harus satu. Tapi kadang di masjid itu sangat berkelompok. Sendiri di sini baru datang buat ada imam sendiri mau sujud. Saya pernah membaca hadis itu di masjid Lamongan, Pak. Lamongan itu di pasar masjid. Tapi saya belum mendapatkan dari bukunya. Artinya larangan tidak boleh ada dua imam. Tapi hal ini wajar karena begini. Mestinya kita memang sholat itu makmum, Pak. Jadi kalau masih ada jamaah, mestinya ojo gawe jamaah di sini harus makmum. Cuma kadang-kadang begini. Kita kadang-kadang harus makmum, apalagi jamaah bubar ya, tinggal 1-2 orang. Kita makmum ojo lagi qobliyah, ba'diyah. Padahal kita boleh, kita sholat fardu makmum baca itu boleh. Tidak tahu. Karena tidak tahu. Sehingga itu akhirnya terjadi. Atau kadang-kadang apalagi kalau kita banyak orang, orang sarkaat kok lebih baik buat sendiri itu sebenarnya tidak kurang pas itu pas. Itulah pemahaman kita masih berbeda-beda sehingga ada tertentu seragam, pemahaman yang seragam. Yang lain? Kita kan sholatnya masjidnya jauh, Pak. Karena tidak kompak. Kita kan susu, Pak. Boleh nggak sih kayak susu? Ojo susu, Pak. Tadi kan maupun kata Rasulullah, walaupun
Sudah koma. Nanti ketinggalan. Enggak apa-apa, tadi kan ada. Kalau ketinggalan, laksanakanlah apa yang didapati, nanti tinggal disempurnakan. Jadi, Tapi kan tergantung niat. Tergantung niat. jadi niat jamaah, niat Arab jamaah kan Beda begitu. justru dia caranya. Itu. Kemana lu pagi? Kadang kita kan di rest area atau di Iya. tempat umum kan pemilihan imam itu ya tidak sesuai kriteria KPU Iya. tadi. Iya. Secara aklamasi biasanya yang sepuh Iya. atau yang berpakaian pantas bahkan Iya. tidak berdasarkan bacaan kita kan nggak tahu Iya. itu Ada orang lain. karena orang lain itu tetap ya apakah itu sudah termasuk ahsan atau gimana? Ya, di situ kita ngambil sikap husnuzon. Nah, atas dasar itu. Ya, husnuzon. Itu lebih baik daripada kita suudzon. Orang itu pikir bacanya mesti orang benar. Nah, itu mah sombong kita jadi. Oh iya benar. Ya sudah kita Derek Pak. husnuzon. Nah, tadi misalnya padahal kan tidak tentu juga. Nggih. Ono sing sholat sing ono sing wono, ya kita lebih baik sing tuwa walaupun bacanya belum tentu, tapi tadi ada kriteria juga. Karena kan sama-sama tidak tahu Pak. Iya. Sama-sama tidak tahu. Secara aklamasi terbalik. Dihukumnya darurat aja kan. Anjir. Orang tua siapa? Orang tua yang ke masjid, Oh. nggak boleh balap. Iya. Nah itu bener apa orang? Itu ada Pas pada saat ceritanya. sudah Digendong. obat gitu, gendong, wedok nyalip itu bagaimana Pak? Ya kalau orang tuanya biasa, masih sehat ya, dia nggak perlu pertolongan, nggak usah kita tolong. Ya maksudnya kan menuju Mendahului. Oh, mendahului. ya, Boleh. mendahului itu Boleh, boleh, Pak. juga ke masjid juga. Boleh. Itu kalau psikota ya. Hah? Dilarang saling mendahului ya. Kalau biskot. Tapi memang lebih utamanya digendong kan. Nek wedok. Betul apa? Kan ada kisah itu Pak, makanya yang apa Ali Pak ya, nah, Ali terlambat itu kan karena ada Jalan-jalan. Menolong itu. Ya kan kalau menolong. Nah, iya makanya saya tadi, ini orang butuh pertolongan ya. Kalau beli harus kita pertolongan dulu. Ada sahabat Arab Jumatan Warsido. Kita berangkat Jumat. Ternyata ada butuh nulungi nganti bukan Jumat. Enggak apa-apa. Karena harus pertolongan itu. Jadi di sini kemanusiaan lebih ditambahkan dari itu urusan pribadi. Jamaah kan urusan pribadi, nah, urusan keumatan Itu tentang masuk ke susu itu bisa berbahaya ya. maksudnya. Iya, betul-betul kejadian itu. Jadi pasien saya itu pasien penderita IR, gula darah. Petunjuknya ketika kemudian kamu sontek harus segera makan. Iya. Nah ini nyontek kerumadan, Nah, makanya ditinggal. Situ. Lakukan yang bersih, beda Pak. Beda, semaut karena terjadi hipokimia. Bulan ini ngedrop sampai 40 apa 30. Jadi ya ini kok tak kartu itu apa ya? udah jatuh. Tapi kan kamu harus makan dulu. Iya. Disuruh makanan dia kan, ya makan dulu. Kita jangan makan dulu semua. Oh jadi seorang sakit susu makan di sini, rambutnya. Kalau tahu orang kaya dulu itu, kalau tahu yang sekarang udah almarhum. Jadi itu cerita pada saya. Karena ngedrop karena babi nyontek. Tapi nggak sampai meninggal. Enggak. Terus dia minum sembuh. Ini betul-betul jadi antara perintah Iya. sama penalaran itu betul-betul jumbuh itu. Harusnya gitu. Matching ya, Lewat ini. kompatibel. Jadi iya betul memang harus segera di. Kondisi darurat. Ya, iya, ngomong orang darurat sudah ada makanan. Apalagi darurat kesehatan, lebih darurat lagi. Ya itu betul-betul. Jadi termasuk bahari ini darurat kita. Sudah jelas Pak.
dulu. Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi